Abi salah sama kemarin teh abi teh nuju pemanasan bade tadi. Tadi ampuran. Abi teh nelponannya, "Mah ieu cenah laporan ieu tacan beres aja." Dan saya pun sangat nyaman dengan orang-orang di sini. Intinya Malah itu asam merenah gitu. Mati teh kesempatan aja dia terakhir di pada harap mah harap bawa asupan teu. Sok pikiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu sama acara yang ngoboy sebetulnya. Hari ini adalah acaranya ngoboy. Kebetulan Kang Yopinya tidak ada, terpaksa ngocai ngobrol bersama Kang Jai. Kamu Pak Yopi, tengah aja ya Pak Yopi, tidak rencana tetapi kan baik. Yang penting hari ini kita bisa bersama untuk ngobrol bersama para juara. Alhamdulillah juga kita kedatangan nih saru suteuing ngobrol. Bakat ku atoh. Saking bungahnya, saking senangnya saya ngobrol di sini. Tapi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan keberkahan dalam ngobrol ini ya. Sekali lagi. Selamat datang kepada juara kita ini yang sudah bisa hadir di sini. Dia baru kembali dari Prom Jabar ya, yang bertanding di Bekasi ya. Di Bekasi alhamdulillah. Bersama Pak Derajat dan sang pelatih kita bersama Bapak Muhammad Iqbal. Oke, ngobrol-ngobrol. Ini sebetulnya ingin panjang sih ngobrol seperti ini, tapi tadinya kita besar waktu itu nikah sampai ponok, tapi udah kurang apa ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Derajat yang telah membawa harum Kabupaten Garut dan membawa harum SMK Negeri 10. Benar jadi juara teh aduh. Mantap, yang tiba-tiba gede buat kuato. Nah, mungkin hari ini saya ingin tanya kepada Bapak yang ngobrol-ngobrol aja sedikit lah. Tergantung bernama ayam naon teh. Kopi ada di semua. Ada kopi terangnya. Nah, tapi kan bae lah Pak ya. Sing sawahnya. Sabar. Mudah-mudahan sing jadi barokah. Amin. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu dengan Pak Derajat yang Pak Derajat ini adalah sebagai juara tarung derajat tingkat Jawa Barat, Jawa Barat nanti akan mewakili ke PON ya nanti. Insyaallah Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tarung derajat ini menjadikan sebuah olahraga yang unggulan. Nah, ya unggulan ya. Saya ingin tanya kepada Bapak, kemudian saya ingin ngobrol juga kepada Bapak bagaimana ceritanya sampai jadi juara ini, gitu Pak ya. Saya ingin tanya kepada Pak Derajat dulu, Pak, perjalanan Bapak eksistensi di tarung derajat dulu. Mantap sekali benar. Apa? Ceritanya kumaha itu? Pakai ini Pak ini. Sok ya, dicokongan Pak. Dicokongan sudah jelas. Gimana Pak tadi itu? Dia ya Pak ya, kita perlu pakai kacamata ya. Bengkes kolot, maju ke kolot, Bapak. Bagaimana ceritanya Bapak masih eksis dan berprestasi sebagai atlet di olahraga tarung derajat di sela-sela kesibukan Bapak saat ini? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Box. Kalau box itu Pak di tarung derajat itu salah persaudaraan. Betul. Jadi setiap anggota yang bertemu bukan diwajibkan ya, tapi diharuskan untuk menyapa anggota itu box. Kalau itu mah sapaan, kata sapaan atau salam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Garut yang telah memberikan kita kesempatan untuk berprestasi khususnya di olahraga tarung derajat yang ada di Sekolah SMK 10 Garut juga ada Pak ya. Untuk rekan-rekan yang ingin berlatih tarung derajat juga bisa di SMK 10 Garut. Kebetulan sama kita juga dilatihnya di sini. Alhamdulillah.
Terus untuk eksistensi saya ya di Tarung Derajat, kenapa masih bisa? Sebenarnya bukan eksisi Pak, mungkin kanyaah gitu Pak, kanyaah di Allah, kanyaah di Gusti. Soknya mungkin kayak gitu. Yes Pak, campur ya teh. Orang-orang sudah. Mohon. Lari banget. Mungkin ini mah kanyaah kadeudeuk cinta dan kasih mungkin Pak dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk masih bisa berprestasi di ajang Porprov ini. Sebenarnya kalau untuk kemampuan saya udah di bawah yang muda-muda Pak. Lututnya yang setorok-tokan. Mau ditarung enggak Pak itu? Udah anak 2 Pak saya teh. Udah 2 anak. Salam buat cinta dan kasih saya Pak. I love you. Buat cinta dan kasih salam dari bapaknya. Kalian itu anak saya. Mungkin itu Pak yang pertama, mungkin tanya atau cinta dan kasih dari Allah kepada saya yang memberikan kesempatan saya untuk masih bisa berprestasi. Alhamdulillah. Kemudian yang keduanya mungkin ada sedikit kalau bahasa Sundana mah gerentes hate banyak gitu ta. Jadi ada keinginan dari hati bahwa saya itu ingin membuktikan bahwa saya itu bisa lebih baik lagi atau berprestasi lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kenapa saya bisa berprestasi atau menjadi juara di Porprov kemarin, syariatna alhamdulillah syariat nama dari pelatih saya juga, dari pelatih dari Kabupaten Garut, namanya itu Kang Dian Hadianto, dia pelatih utama di Kabupaten Garut. Beliau memberi kesempatan kepada saya untuk ikut serta pada Porprov ini, padahal sebelumnya saya nggak ikut, saya fokus kerja aja sama milik hanya cinta kasih Gusti ya Allah. Iya. Awalnya saya ditawarin, Jat, ayo ikut latihan, bantu akang melatih. Awalnya seperti itu. Pas kebetulan ada satu nama kelas yang kosong, ditawarin deh, Jat, udah ikut aja latihan, siap nggak? Bukan derajat di sekolah. Insya Allah kan, kalau misalkan akan percaya, akan yakin ke derajat akan buktikan seperti itu. Dengan berbagai perjalanan Pak, dari kesibukan, dari kerja dibagi-bagi lah Pak. Di sekolah modenan abi masuk gitu teh di tempat latihan abi gitu modenan, jadi ya seperti itulah Pak. Ya. Mungkin yang paling utamanya cinta kasih Allah dan untuk saya. Amin. Itu Pak kesimpulan. Terima kasih Pak. Maaf sekali betul support jawabannya. Dan eksistensinya di dunia olahraga terutama Tarung Derajat memang seperti itu. Kalau tanpa dukungan dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, Iya. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kemudian sehatnya banyak. Sehat banyak. Alhamdulillah sekarang nomor 1 katanya sehat dari kemudian ada tawaran untuk pelatih, untuk ikut berlatih, ternyata kepake nanti halus. Udah tua oke. Cinta kasih ini Bapak. Kemudian saya ingin ngobrol lagi sama Pak Muhammad Iqbal yang juga beliau mendukung di perjalanan ini, terutama di perjalanan Tarung Derajat Kabupaten Garut, yang juga beliau itu adalah sama pelatih SMK Negeri 10 Garut, Satra SMK Negeri 10 Garut, yang beliau berjuang sudah kemana-mana beliau bareng sama Pak Aris ya, sama Kang Aris ya. Wah mantap lah pokoknya kesan-kesan ini sebagai juara, sebagai jadi atlet kan saya didukung itu aku baik banget. Ya, terima kasih Pak ya, atas kesempatannya. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan terima kasih juga buat kepala sekolah Pak ya, telah memberikan izin kepada saya, khususnya kemudian kepada Pak Direktur juga untuk mewakili Kabupaten Garut di ajang Porprov ini ya. Cuman untuk saat ini dari siswa kita itu belum ada atlet yang bisa ikut ke level Porprov ya, karena masih junior ya. Insya Allah beberapa tahun ke depan kita cetak gitulah ya. Kesannya untuk kejuaraan Porprov ke-14 Jawa Barat
minggu ini saya bersyukur sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tim pelatih khususnya di Polda Kabupaten Garut. Saya sebetulnya tergabung dalam tim pelatih, saya sebagai asisten pelatih di Polda Kabupaten Garut. Pelatih utamanya kemudian Adianto. Kemudian kita di tim ini membawa 9 atlet tarung ya. Dari 15 kelas kita hanya ikut 9. Kemudian satu kelas satu nomor seni gerak. Alhamdulillah dari proses kita selama 2 tahun kurang lebih ya, dari PK ke acara performnya itu seperti tadi Kang Derajat diutarakan bahwa intriknya banyak ya, banyak kisah kasihnya gitu lagunya. Nah, saya turut bangga juga ya terhadap Pak Derajat karena dari Guru Dian juga itu sudah diperhitungkan bahwa Pak Derajat ini aset gitu ya, aset. Nah, kemungkinan ini kalau berdasarkan jenjang prestasi mungkin Pak Derajat ini tahun ini harus puncaknya gitu, karena nanti beberapa tahun ke depan untuk Polda depan kemungkinan tidak bisa ikut karena batas usia regulasi. Tapi generasi dari perjalanan yang kita lalui ya, dari 2 tahun ini saya cukup kesannya itu sangat bangga gitu loh, sangat bangga. Dari 9 atau 10 nomor yang diikuti, 10-10-nya alhamdulillah dapat medali Pak, masuk finalis semua alhamdulillah berkat usaha kerja keras mereka gitu ya. Saya dari tim pelatih hanya mendorong saja sebetulnya. Saya juga ketika latihan gabung hanya memantau atau ikut, hanya menemani saja gitu ya. Yang intinya adalah memberikan motivasi terhadap mereka bahwa mereka itu potensial gitu. Mereka itu dapat kesempatan dan dapat kepercayaan gitu, dari seorang pelatih. Alhamdulillah di Garut ini Guru Dian itu sudah menukangi gitu ya di 2 kali PON gitu. Itu udah pelatih Jawa Barat gitu. Bahkan insya Allah nanti juga di PON yang Aceh 2024 itu Guru Dian insya Allah akan diproyeksikan untuk menukangi kembali Jawa Barat. Jadi kesannya alhamdulillah saya cukup bangga berada di posisi ini bersama dengan Pak Derajat dengan tim lainnya, bisa menyumbangkan kebanggaan untuk Kabupaten Garut gitu ya. Iya. Gitu. Mungkin gitu saja Pak Darwan. Mantap sang pelatih, sang wasit. Terima kasih wasit. Oh iya, lupa. Dari awal 2 tahun ke belakang itu saya sebetulnya gabung dengan tim ini itu sebagai asisten pelatih. Tapi ketika pas eventnya saya ditunjuk oleh Pemda Jabar untuk bergabung di tim wasit juri atau di panpelnya. Alhamdulillah saya terbawa dengan 1 orang lagi, ada Teh Hani sama wasit juri nasional itu terpanggil untuk jadi wasit juri di event Porpro. Cuman kemarin Teh Hani itu diproyeksikan untuk kembali keluar provinsi gitu. Nah, berarti yang di Garut saya saja yang berangkat wasit juri. Garut tampil 3 Garut. Ya. Itu satu kebanggaan kan. Alhamdulillah. Cekan derajat Ya. Alhamdulillah ya Pak Iqbal. Kita di nang wasitan itu jadi ngobrol jeung wasit itu jadi buat bayang. Iya. Biasa teh ada juga ngobrol jeung wasit. Jadi dan memang begitu ya, wasit dalam artian di sini sebagai penengah. Ya. Yang tidak berat kemana, ke kiri atau ke kanan, ditegakkan adalah mereka yang terbaik, inilah dia. Mereka yang bukan yang kalah, ya, belum dapat itu. Iya, pasti cuma seperti itu. Harus ditentukan menentukan apa namanya keadilan, kebijaksanaan. Mantap, baik Pak, Pak Iqbal. Selanjutnya lagi kita bertanya, ngobrol teh paling panjang kita sebenarnya Pak. Sehari-hari ini mah kemana orang melepaskan sehari-hari di SMK 10
posisi itu jadi nama kita ya sama 10 teh. Playmaker Atau pancor jadi kiper. Nama itu Pak? Nah, udah tahu. Aku teh kalau di SMK 10 teh alumni Pak. Alumni. Oh, alumni siswa angkatan 10. Alhamdulillah. Ya, Alumni yang diberikan rezeki oleh Allah kerja sini. alhamdulillah, kita cinta dan kasih Allah juga. Allah itu maha baiknya. Oh, alhamdulillah Pak. Syariatnya itu dulu waktu saya lulus sekolah sambil kuliah dan kerja serabutan Pak, dulu teh apa aja lah kerja saya yang penting halal bisa membiayai saya untuk tetap berlatih dulu itu Pak. Kadang ojek gitu teh, terus menjaga keamanan kayak gitu. Begitu pelatih saya yang pelatih pertama awal itu Kang Aris dengan Sudrajat selaku kasubag di sini juga. Beliau tahu saya kerja malam, saya malah dimarahin Pak. Aneh senang kalau sudah Pak, kalau penting aing geripu senang gitu. Wah senang, ayo jek aing. Alhamdulillah syariatnya dari Kang Aris berkah alhamdulillah. Dari guru pelatih saya ya yang pertama itu ditawarin untuk bergabung di keluarga besar Pesantren Negeri 10 Garut dan alhamdulillah sampai sekarang bisa sampai di sini. Untuk posisi di tenaga administrasi Pak. Gitu. Itulah Pak Derajat, perjalanannya tidak panjang sedikit lebih mantap. Pak Iba, SMK 10 Pak Iba jadi siap. Untuk posisi saya juga kalau dari awal itu saya posisinya mungkin sebagai pengajar Pak. Pengajar atau guru lah gitu ya. Awal mulanya saya ngajar di SMK swasta Pak di Bandung daerah Soekarno Hatta. Karena beberapa hal saya pindah ke sini, alasan keluarga lah gitu ya. Kemudian selain setelah pindah ke Garut ke sini gitu ya, saya bertemu dengan Pak Aris di Tarung Derajat. Kan saya dari Bandung juga sudah belajar gitu ya, udah masuk Tarung Derajat. Nah pas ke sini saya ikut latihan juga, ketemu sama Pak Aris, sama Kang Dian, sama Pak Derajat dan lain-lain. Nah seperti biasalah ngobrol gitu ya. Nah Pak Aris ngobrol dekat ke saya karena setelah Porkab dulu tahun 2012 nanya-nanya posisinya di mana. Oh saya ngajar. Nah, kebetulan kata Pak Aris di SMK 10 ada jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, gurunya tidak ada katanya. Ya kekurangan guru. Ayo cina kurang bergabung. Oh siap, tapi saya teh masih ingin ngajar di Bandung kan kata saya. Masuk uruskan pula, pokoknya orang butuh, ayo praktekan ya. Pas gitu teh, aduh saya bingung gimana gitu. Nah pas ini datanglah saya ke sini, dipertemukan dengan Pak Haji Akib yang kepala sebelumnya. Bertemulah sama Pak Haji Akib, Pak ini guru TBSM katanya, kata Pak Aris, gimana TBSM kan kurang butuh ya. Malah dipanggil lagi sama Pak Hendraman, kaproknya. Ada kata iya, kayak guru TSM betul tuh. Nyeperiok nih Pak, saya sampai nanti alhamdulillah tak syariatna mami tadi pada jadi syariatna teh panginten di Tarung Derajat kenal sama Pak Aris, diajak ke SMK 10 dipertemukan dengan Pak Kepala dengan Pak Kaprok. Alhamdulillah direkrut, gabunglah saya di sini tahun 2017 gabung ke sini untuk bergabung di TBSM ya. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih mengajar di produktif TBSM. Jadi posisinya di SMK 10 alhamdulillah saya sebagai guru produktif TBSM dan saya sangat bangga sekali dengan sekolah ini ketika saya gabung ke sini. Semua guru, semua keluarga besar SMK 10 sangat welcome gitu ya, terhadap orang-orang baru seperti saya gitu. Dan saya pun sangat nyaman dengan orang-orang di sini. Intinya malah gitu asam merenah gitu. Alhamdulillah.
Beda dengan di Bandung. Aduh di Bandung saya. Itulah ceritakan nama di Batur. Iya. Alhamdulillah kurang kacicik. Tina hati yang paling jero adalah dari hati yang ketika kita bercerita seperti itu. Alhamdulillah Pak Iqbal, Pak Muhammad Iqbal betah di SMK 10 di tahun 2000 sekian ke Tuhan. Betah sampai sekarang. Dia itu mengajar di sarjana teknik ya Pak. Ya. Teknik yang mengajar di TPSM. Alhamdulillah. Linier ngajar di TPSM. Alhamdulillah ya Pak. Ngobrol-ngobrol banyak pertanyaan tuh ya. Banyak tuh sungai di Ciasek. Sebenarnya kita ditas. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Takut baca TV gini. Tidak apa ya. Saya ingin tahu ceritanya perjalanan bapak-bapak ini dalam persiapan dan pertandingan ke sana. Persiapan persiapan kan itu dalam pertandingan di sana sengaja itu pertanyaan. Ada ceritakan. Baik balap lah. Juara lah. Juara lah. Baik untuk persiapannya apa ya? Kalau persiapan mah kalau misalkan dari awal saya diikut sertakan dalam tim itu dari sekitar bulan Maret. Kalau tim-tim yang lain itu udah 2 tahun sebelumnya Pak persiapannya itu. Dari awal BK 1 tahun, persiapan 1 tahun menuju ke Porpro. Kalau saya ya mungkin setengah tahun atau lebih lah untuk persiapan. Singkat cerita, dalam waktu 3 minggu atau 1 bulan sebelum pelaksanaan, istri saya bilang, Pak, kan saya udah punya anak 2 Pak ya. Selama latihan dia curhat Pak ya ya Adi pada latihan dulu pagi-pagi sebelum kerja. Oh iya ya enggak pas begitu ya pas mau latihan Pak yang anak nangis pada mandi biasa kan istri ngemandiin satu yang satu kan nangis saya menjaga ujung-ujungnya masih bisa latihan alhamdulillah cuman tidak efektif lah gitu. Sorenya tidak ada telat sorenya gabung bersama tim di tempat latihan. Terus selama beberapa persiapan itu, pas jarak 3 minggu atau 2 minggu istri saya bilang gini, yang udah ya senang fokus dulu latihan. Katanya gitu, nggak apa-apa sih, baca di rumah mama dulu. Di sisi lain saya sedih Pak, berpisah sama istri sama anak sama adik. Di sisi lain mungkin ini jalannya supaya saya bisa fokus untuk latihan sebelum keberangkatan. Selama 2 minggu saya berpisah sama anak sama istri di Leles di rumah mertua. Saya di sini di Cilawu latihan pagi siang. Walaupun ya sekolah ke siang gitu. Jadi latihan pada itu begitu begitu pelaksanaan tahulah saya bertemu dulu sama anak-anak sama istri juga doain kata saya mudah-mudahan rezeki nasi kembar kata saya kayak gitu ya Pak berangkat tahulah begitu berangkat seperti biasalah hari pertama penimbangan technical meeting terus tes kesehatan hari kedua itu termasuk ke pengocokan Pak Iqbal ya hari pertama itu pengocokan lawan. Hari pertama alhamdulillah lancar Pak untuk penimbangan berat badan lolos juga nggak overweight atau misalkan berlebihan berat badan malahan kurang Pak harusnya itu saya di kelas 58 kilo berat badan saya itu 56 kilo Pak kurang kamu tuh lah ya bisa gede kia cepat tuh mah edan ting latihan padahal mantep kurang gigi lain itulah ya kalau keduanya untuk tes kesehatan alhamdulillah lolos juga. Kemudian pengacokan lawan pas begitu dilihat lawan ya mereka juga memang yang terbaik dari kabupaten masing-masing. Yang terbaik. Enggak ada yang mudah lawan itu enggak ada yang mudah. Ya alhamdulillah sampai hari pertama itu lancar, hari kedua penyisihan bertanding. Saya itu waktu pertama bertanding itu dengan Kabupaten Subang Pak. Bukan Kabupaten Subang alhamdulillah juga berjalan dengan lancar gitu. Terus hari kedua dengan Kabupaten Bandung lancar juga di semifinal dan final.
dengan Kota Depok. Alhamdulillah juga lancar. Cuman ada satu hal nih Pak yang lucu Pak. Pas hari Tengah, hari Rabu, pas lagi pemanasan saya mau tarung nih. Pak Agis, mohon dari mana lagi, mohon. Pagi punten lah. Dari mana lagi telepon? Pada aja cina iya laporan dua, pagi wae cina. Kan pemanasan lagi teh. Mohon Pak, kalau kita diberesan gitu ya supaya iya banyak, supaya nempel. Pas rek tarung, lapor deh, ya cina geuning ngancan beres, nah gitu. Izin pagi ayah orang Iya asli nanti ya. Bapak ya. Di lapangan. Aduh. Iya bapak. Asal mau bingung deh. Oh, ini teh dengar Tentu kan. Kemarin saya tuh laporan anak. Laporan saya sampai saya tapi alhamdulillah Pak kita ditutupkan oleh medali emas. Tapi salah sama kemarin teh abi teh nuju pemanasan pada tadi. Tadi apuran. Abi teh nelponannya, "Kumaha ieu cenah laporan ieu acan beres pada aja." Mohon sekali teh abi urang beresannya gitu sekali teh. Siap cenah teu nuhun pada aja. Tos Pak, ieu minta. Kita di kos. Rek tarung abi teh nelponan deui wae. Pada aja cenah geuning can beres masih di absen. Kalau bisa akan dibalas tanding heula ya. Pikir meta tunda. Dengan sekali tanding baru begitu beres alhamdulillah baru laporan. Habis orang kita laptopna ka kantor di hotel. Alasan katilu. Asli dapat epic pisan. Itu dari awal Pak, saya teh udah di naon Sundana mah di omat-omatan. Pada aja omat ka Bekasi. Cenah laptop, cenah gitu. Tapi saya dipat-ipatan. Oh, tapi alhamdulillah laptop mah dicanda. Kita dibuka ku abi teh. Laptop mah dicanda. Fokus amanah nah tapi orang dicanda punggul. Digawean. Itu mah sapunten abi. Sawi, penting mah atas juara kan. Laporan begitu ya. Ayo berang gawe. Mangga. Bisa. Itu kalau di rumah alhamdulillah junungan teh sadayana mengerti Pak dari kepala sekolah alhamdulillah mendukung memberikan izin saya sama Pak Iqbal dan juga Pak Dudi ya yang sedang sekarang bertanding di bola voli ya. Mudah-mudahan juara Pak. Amin. Juara ya. Sudah masuk final katanya. Kemudian beberapa pihak juga alhamdulillah selalu mendukung kepada kita meskipun izinnya teh sok mendadak gitu Pak. Namun kadang oge kami teh sok ieu geuningan aja minta hampura we ge. Masih 4 manusia. Bisi minta izin kena jadi beban dengan kawe minta hampura mohon hirap gitu kami. Kami gitu Pak, tapi alhamdulillah insyaallah Kuabi Pak Haji, Kuabi ingin diselesaikan laporan kepada insyaallah. Dan alhamdulillah itu Pak persiapan dari sebelum kejuaraan dan sampai sekarang beres. Itu sebetulnya pertanyaan katilu teh. Ya. Jadi namanya latihan, itu kesibukan di sekolah dan memang seperti itu. Jadi memang tadi sudah diceritakan sedikit. Ternyata kan di Dunungan anak Pak Agi sebenarnya Dunungan teh kan berenang ke atau begitu ke dalam pegawai acara guys atau jadi juara jadi juara mangamot tak bagus mah mah beres betul pulang bisa Kan baru sok kangkung Pak di kangkung apa di uyuh di kangkung gitulah memang gitulah betapa palingnya magis Sobat Derajat nganuhunkeun dia karena izin dan ridhonya untuk jadi juara ya gitulah Pak Iqbal kita ngobrol lanjutkan lagi saat itu dilema memang sebuah kegiatan itu akan menjadi tidak akan menjadi cerita ataupun
akan menjadi obrolan kalau tidak ada kendala-kendala dan tinggal suka dukanya gitu. Jadi alhamdulillah perjalanan Pak Derajat sama Pak Iqbal memang begitu untuk mencapai tingkat kesana itu ada cerita-cerita yang aneh dan cerita-cerita yang asik gitu. Mungkin Pak Iqbal juga sama nanti persiapannya Bapak gimana Pak? Persiapan Bapak? Ya, kalau untuk persiapan sebetulnya persiapannya itu hanya latihan dan latihan saja. Konsentrasi fokus ya, gitu Pak ya. Konsentrasi gitu. Jadi wasit ya tepat. Ya. Benar-benar. Cuman perjalanan untuk dari mulai tim ini dibentuk, supaya kita kan diambil dari tim yang lolos World Cup gitu ya. Jadi juara satu World Cup itu dikumpulkan, diteskan gitu ya. Jadi siapa nih yang akan mengisi pelatihan? Tapi awalnya mah ya itu teh latihan. Jadwalnya jadi wasitnya sama, latihannya sama. Wasit juga kan sama lah gitu ya, dituntut untuk siap gitu. Jadi ikut berlatih aja. Rentan benturan juga dengan petarung. Ya. Kalau persiapannya mungkin kemarin itu sejak BK sampai ke sini itu seminggu kita 4 hari, 4 hari atau 5 hari dengan gym ya, gym 1 hari. Nah itu yang 4 hari itu pagi ketemu sama pelatih, sorenya mandiri latihan. Misalkan pada jam nih pagi hari Senin misalkan masuk dengan tim latihan dengan materi yang dikasih oleh pelatih, sorenya pada jam mandiri mau di mana saja di rumah atau di mana dengan materi atau program yang sudah diarahkan gitu. Nah itu sampai hari H kemarin pun itu besoknya kejuaraan. Jadi paginya masih latihan gitu. Jadi kata guru dia itu tidak ada seorang petarung yang akan juara tanpa diasah dengan berlatih gitu. Atau misalkan tidak akan ada pisau yang tajam tanpa diasah. Seperti hanya petarung juga sama. Jadi guru dia menekankan kehadiran setiap latihan gitu ya, komitmennya dia untuk fokus itu latihan gitu. Mungkin persiapannya hanya itu saja, berlatih dan berlatih. Gurah sama tuh jadi gurah sama awas gitu ya. Kalau itu mah menurut kesiapan masing-masing aja pribadi. Insyaallah awas ya kalau taruh bisa kesalahan gurah. Persiapannya itu saja mungkin latihan. Kalau materi mah modal sendiri lah itu ya. Modal sendiri. Ada rezekinya. Kita tidak ada misalkan ini untuk bensin itu apa enggak, sama pengorbanan. Jadi pengorbanan dari awal. Insya Allah mungkin setelah ini ada hasilnya pasti banyak orang yang peduli lah. Insya Allah Gitu. Sudah menjadi konsekuensinya. Ya. Ada pengorbanan pasti ada hasilnya. Gitu. Dan kemudian proses tidak akan membohongi hasil. Nah itu. Prosesnya ada yang gitu nanti. Ya. Jangan banting kalau prosesnya. Baliknya ada hasilnya sama. Nah, kita tidak berceritakan. Begitulah, terima kasih ya buat Pak Iqbal atas ceritanya. Alhamdulillah. Itu pertanyaan kan kita lupa kan ini kan 40 pertanyaan itu juga ujian nasional. Beranak ini. Aduh. Gimana yang harus kenal ya Pak? Siapa yang support terbesar pada kegiatan ini? Ada aja hingga menjadi seperti sekarang. Support terbesar. Support banyak hal atau orang yang support atau yang support saya sehingga bisa mencapai hasil seperti ini. Salah satunya keluarga, pertama keluarga. Izinnya? Iya. Pertama itu mama. Masa sedih banget mama. Sedih. Jadi kan pendatang dia ya. Mama itu asli Cirebon. Sedih kenapa ya? Lu apa nanya? Karena beliau yang mendorong kita dan coba terima kasih sama ya. Memang orang tua, orang tua
yang paling utama itu mama Pak. Kedua mungkin ada istri dan anak. Kemudian latih juga, karena saya bisa seperti ini juga berkat pelatih yang mendorong saya, mengepres saya, dan memberi saya kesempatan untuk bisa seperti ini. Dan banyak hal sih. Bapak kepala sekolah juga mensupport saya, guru-guru di SMK 10, tenaga administrasi 10. Kalau tidak mensupport juga mungkin untuk berlatih saja saya susah karena mensupport, jadi sok latihan dalam waktu bekerja. Sempat saya dilema Pak, kata pelatih, "Jat, mau ikut enggak?" Tapi harus fokus kan awalnya. Bagaimana dengan pekerjaan? Bagi waktu. Iya, bagi waktunya gimana? Pekerjaan gimana? Ada satu hal pas satu waktu saya harus milih Pak antara pekerjaan dengan latihan atau persiapan. Tapi alhamdulillah kedua-duanya sampai saat ini masih bisa dijalani baik, pekerjaan, latihan ataupun keluarga. Semuanya banyak mensupport, baik dari pihak sekolah, keluarga, pelatih, teman-teman, termasuk Kang Iqbal juga di sini. Sempat saya down pada saat persiapan ini Pak, down sempat tidak latihan beberapa minggu Kang Iqbal ya. Salah satunya Kang Iqbal juga yang support. Ya, mati teh kesempatan aja dia terakhir di pada harap apa harap bawa asupan teu. Sok pikiran lah, pikiran dan alhamdulillah pelatih kasih kesempatan ya. Ini hanya anak Gusti teh Pak, alhamdulillah dalam misalkan Gusti tanya geusnya mana aja da mana dengan itu misalnya, tapi alhamdulillah Gusti mere kesempatan peluang dan alhamdulillah hasilnya hasil berhasil dengan baik ya. Iya. Perjalanannya cukup mantap lah pokoknya. Mantap benar dalam kadang-kadang keberhasilan manusia itu banyak sisi yang dulu kita menjadi seorang juara, seorang super. Dan alhamdulillah Pak Derajat menjadi yang terbaik pada saat ini. Kita ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya. Ngobrol lagi. Pertanyaan deh, wah iya. Seberapa pertanyaan? Pak Derajat. Cik, ya mas, saya ingin bertanya kepada Pak Derajat. Resolusi ke depan apa kepada Derajat, Cik? Hari resolusi channel Pak. Resolusi itu dikabul. Polusi Kita sedikit lah. rencana mungkin Pak ya, rencana ke depan. Ada jauh jangan. Tiga nama target sasaran. Rencana ke depan mungkin Pak, insya Allah kemarin itu ada kabar untuk di bulan Desember itu Jurnas Iqbal ya kalau nggak salah, kejuaraan nasional. Dan untuk 2023 itu ada babak kualifikasi PON, 2024-nya itu PON, Pekan Olahraga Nasional. Dan kalau misalkan saya masih diberi kesempatan atau kepercayaan oleh pelatih, mudah-mudahan misalkan saya masih bisa ikut serta pada event-event yang kedepannya itu. Kalau misalkan tidak juga, insya Allah misalkan saya khususnya dan Kang Iqbal akan mencetak lagi generasi-generasi yang lebih baik daripada saya, generasi-generasi baik yang lebih baik daripada Pak Iqbal, yang prestasinya itu jauh lebih dari saya, baik dari kedisiplinannya, dari prestasinya, dari kemauan ingin menjadi yang terbaiknya itu. Insya Allah kita bersama-sama dengan pelatih-pelatih Kabupaten Garut mencetak atlet-atlet yang lebih baik daripada yang sekarang, untuk mempertahankan prestasi khususnya di cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Garut yang alhamdulillah Pak, setiap pekan olahraga nasional atlet tarung derajat Kabupaten Garut selalu menyumbangkan medali Pak ya. Ada perwakilan dari tarung derajat. Kemarin waktu di Papua juga ada Teh Ainun
memberikan medali untuk Jawa Barat dari Kabupaten Garut. Sebelumnya juga tahun 2016 ada TGST juga sama mendapatkan medali emas ya, untuk Kabupaten Garut juga untuk Jawa Barat dari Kabupaten Garut. Itu Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu. Mudah-mudahan menjadi keinginan kita untuk lebih maju ke depan dengan apa yang diinginkannya oleh para petarung, oleh para atlet, oleh yang ingin merasa lebih ingin memajukan daerahnya sendiri, terutama untuk Kabupaten Garut. Mudah-mudahan bisa didukung oleh semuanya. Mau ditanyakan oleh nama baik bacik, cuma iba. Si jauh tuh orang sangat ketangkap. Baik bacik, supporter besar, baik bacik politik. Supporter sangat cepat. Supporter besar menjadi pelatih. Oke. Kalau buat saya, gitu ya, supporter besar itu keluarga. Ya. Alhamdulillah itu ada sama dari juga yang lain apa saja. Kalau berbicara ibu teh betul lah ya, kita masih belum bisa terima mengucap bahasa orang apa. Jadi supporter besar saya dari orang tua satu, yang kedua dari keluarga, istri sama anak atau keluarga yang saat kita jalani. Terus yang paling besar supportnya itu adalah pelatih, ya pelatih. Saya juga, ya kalau pas awal ke sini Paris, ya Paris itu memberikan supportnya saya, bantuan saya jadi di Garut supaya Garut lebih bisa terekspos, bisa lebih menyumbangkan lebih banyak lagi. Ayo kami siap. Nah, kemudian yang kedua adalah Kang Dian, ya kemudian juga sama itu. Kalau saya ini malah panutan saya gitu ya, favorit saya. Beliau sama juga prestasinya sudah menang juara nasional juga, bahkan di beberapa kelas beliau sempat juara di mana. Saya ingin mengadopsi cara melatih dari beliau. Saya ingin menularkan gitu ya prestasi beliau ke rekan-rekan di bawah saya gitu. Nah, makanya tadi sama Pak Dajar gitu ya, kita istilahnya support system, saling support. Saya juga kalau ngomong ke rekan-rekan yang di tim, jangan anggap saya sebagai pelatih, tapi saya itu adalah sebagai penyemangat kalian saja. Itu saja. Saya mah prinsipnya seperti itu. Gak usah kalian misalkan bilang pelatih atau gimana, gak usah. Yang biasa aja, Iqbal apa gitu lah ya. Jadi saya lebih semangat itu karena satu, ada dukungan dari orang tua dan keluarga. Yang kedua, pelatih pun meminta saya gitu ya, Iqbal dia bantu saya di tim ini untuk persiapan ke depan. Siap Kang, sampai saja. Dan saya pun bangga ketika betul ya kata Guru Dian bahwa pelatih mah hanya ribut di awalnya, tapi pas akhirnya mah mereka lah yang bangga gitu. Saya hanya bisa, iya, alhamdulillah mereka mungkin rezekinya di sini. Kemudian saya hanya bisa berbangga saja ketika rekan-rekan saya gitu ya, khususnya Pak Dajjal atau yang lainnya gitu ya di tim Kabupaten Garut itu meraih hasil yang maksimal. Kalau kita diskusi sama senior sama yang lain di tim ini, justru kita ini mencetak sejarah di Tarung Derajat ataupun di Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil kemarin itu kita mencetak 100% medali. Itu belum ada sebelumnya. Terus pesertanya kita juga dari Kabupaten di Kota Garut itu paling banyak juga, dan asli orang Garut tidak ada seperti orang lain misalkan beli atlet atau apa. Ya, jadi support sistemnya itu yang pertama pasti dari keluarga, kemudian dari pelatih, dari tim juga ya. Nah, kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Karena saya pernah mendengar dari sang guru gitu ya, dari pemilik Tarung Derajat, sesibuk apapun kita itu kita harus bisa mengatur waktu gitu. Karena yang menyebut orang sibuk orang santri saja. Jadi kalau misalkan saya nih sibuk aja sibuk apa, sebenarnya basinya sih karena masih bisa dijalani. Tapi kalau orang mati itu orang mati
sangat sibuk sekali, bahkan untuk mandi itu kan dimandikan saking sibuknya. Nah, jadi saya punya prinsip, punya arahan, punya patokan gitu ya. Sehebat apapun kita, udah pastilah sibuk gitu ya. Cuman seni dalam hidup itu adalah seni mengatur waktu. Ketika kita bisa mengatur waktu, sesibuk apapun kita yang kita rasakan, insya Allah, contohnya pada kan susah sekali hitung duit penjual bisnis. Tapi kan alhamdulillah, tapi kan alhamdulillah prestasinya bisa, kerjanya bisa, walaupun masih ada PR, gitu ya. Tapi bisa dilakukan. Ya. Itu mungkin Pak dari saya mah gitu. Rencana ke depan. Rencana ke depan, insya Allah tadi kata Abang aja betul. Pemda Jabar khususnya PB Kodrat itu bulan depan ada agenda untuk kejuaraan nasional tarung derajat single event. Jadi yang mengadakan PB Kodrat itu nanti se-Indonesia. Jadi seluruh atlet tarung derajat yang di tiap-tiap provinsi khususnya yang sudah melaksanakan Porprov itu nanti mewakili daerahnya masing-masing untuk berlaga di event kejurnas. Insya Allah akan dilaksanakan bulan Desember bulan depan kemungkinan, tapi tanggalnya belum ada info gitu ya. Nah, resolusi kedepannya mungkin saya sudah beranjam gitu ya, bahwa insya Allah saya ingin terus berlatih gitu ya, untuk menekuni olahraga ini. Targetnya ya gitu tadi, kalau misalkan tidak berprestasi di atlet, saya ingin menularkan ke yang lain, ke anggota yang lain. Eventnya masih banyak, dan event itu sebetulnya berulang terus Pak ya. Misalkan dari vokal, kemudian Porpro, kemudian kejuaraan kemahasiswaan, kemudian PON gitu ya, tingkatan tingginya baru di PON gitu ya. Nah kita juga sambil mendidik untuk masuk ke SEA Games gitu ya. PB Kodrat itu sudah berupaya untuk masuk ke SEA Games, cuman masih terkendala di internal negara kita sendiri gitu ya, bahwa tarung derajat itu masih terkesan tidak dihalang-halangi gitu Pak. Padahal kita harus berbangga, tarung derajat itu olahraga bela diri asli Indonesia, murni orang Indonesia yang membuat, kemudian seluruh asetnya itu sudah terdaftar di HAKI. Jadi tidak ada yang bisa bikin baju sembarangan, atribut atau nggak ada. Itu suatu kebanggaan. Bahkan dari namanya saja tarung derajat itu membawa nama asli Indonesia, tarung derajat, bertarung untuk meningkatkan harkat dan derajat manusia dalam hal prestasi. Gitu. Itulah Pak dari saya untuk resolusi ke depan. Insya Allah resolusinya mungkin yang terdekat itu ke Jurnas. Insya Allah saya juga berharap Pak kemungkinan besar Pak Derajat akan membawa di kejurnas di kelas yang dimenangkan sekarang. Terus saya pun insya Allah kalau misalkan ada kesempatan dan direkomendasikan oleh Pemda Jabar, insya Allah saya pun akan masih bergabung di wasit dulu. Eksis terus ya. Perlu mana ya? Insya Allah. Terima kasih. Iya. Atas segala tanggapan. Support terusan, kemudian resolusi ke depan dijalankan dengan pas dan penuh makna. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bea pertanyaan. Begitulah kira-kira saya cuma terima kasih kepada Pak Derajat ya, kepada Pak Derajat, kepada Pak Iqbal, buat kalian semua kok. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini mereka hadir di sini hanya untuk membicarakan sebuah prestasi dengan proses yang tidak mudah. Kita nggak beri gede. Kalau saya yang proses mau tiga gitu. Berproses seperti itu, tapi alhamdulillah. Saya terima kasih kepada semuanya. Hatur nuhun kasadayana. Sok delay di subscribe. Anu ieu channelna ngoboy. Ayeuna jadi ngojay. Ngobrol sama Bang Yoki, sekarang ngobrol sama Bang Jai. Jadi alhamdulillah. Kita close saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.